Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gue kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-7 chapter ke-6. Di chapter ini bakal dibahas tentang pertempuran Toya melawan kerajaan Yulong bagian keempat. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah semua raja pulang ke negara mereka masing-masing, Toya pun lalu menemui Karen si dewa cinta, yang saat ini Karen sedang bermalas-malasan sambil makan cemilan. Lalu setelah itu, Toya langsung menjelaskan semua keadaannya kepada Karen. Dan Toya bertanya kepada Karen, apakah Karen mau membantunya melawan para frase. Tetapi Karen yang mendengar hal itu, dia pun dengan santai bilang kepada Toya. Karen bilang bahwa dia tidak bisa membantu, karena kekuatannya hanya bisa digunakan berhubungan dengan cinta, dan bukan untuk bertarung. Dan juga kekuatannya ini hanya boleh dia gunakan untuk masalah yang berhubungan dengan para dewa, dan tidak boleh digunakan untuk membantu urusan manusia. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu setelah itu, Toya pun langsung pergi menuju ke Babylon Hangar untuk bertemu dengan Rosetta dan juga Monica. Lalu setelah Toya sampai di sana, dia pun langsung bertanya kepada mereka berdua, berapa unit frame gear yang sudah siap digunakan. Dan Rosetta pun lalu menjawab. Rosetta bilang kepada Toya bahwa dia dan juga Monica telah berhasil membuat 250 frame gear yang sudah siap digunakan. Lalu setelah itu, Monica dengan penuh percaya diri, dia pun bilang kepada Toya. Monica bilang bahwa Toya harus membawanya ke medan perang, karena dia juga ingin bertarung dengan para frase. Tetapi Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung menentangnya. Karena apapun yang terjadi, tidak ada alasan baginya untuk mengirimkan para Ginoid Babylon ke medan perang. Walaupun sebenarnya dia tahu, jika di antara para Ginoid yang lainnya, Monica adalah Ginoid yang paling terbiasa dengan peperangan. Lalu setelah itu, Rosetta pun memberitahu Toya. Rosetta bilang bahwa dia juga telah menambahkan beberapa detail kecil ke semua frame gear yang akan dikirimkan ke semua negara aliansi. Dan setiap frame gear yang akan dikirimkan, dia telah menambahkan logo dari masing-masing negara yang akan menerimanya. Dan logo itu adalah lambang negara dari setiap negara aliansi. Untuk kerajaan Belfast, logonya berwarna merah. Untuk kerajaan Rivrise, logonya berwarna biru. Untuk Kekaisaran Regulus, warnanya berwarna ungu. Untuk kerajaan Mismide, logonya berwarna hijau. Untuk kerajaan Ramis, logonya berwarna kuning. Sedangkan untuk kerajaan Linnea, logonya berwarna orange. Dan hal ini dilakukan adalah untuk membedakan para pasukan. Dan setelah semua frame gear telah siap, Toya pun langsung menuju ke barak pasukan Brunhild untuk melihat keadaan para pasukan. Dan setelah Toya sampai di sana, ternyata semua pasukan Brunhild telah siap. Bahkan Rebecca sebagai pemimpin pasukan itu, dia pun langsung pergi menghampiri Toya. Dan Rebecca bilang kepada Toya jika dia dan semua pasukannya sudah siap untuk bertempur. Dan perlu diketahui, Toya tidak mengirimkan semua pasukannya ke garis depan, karena beberapa pasukannya tidak bisa menggunakan senjata frame gear karena keadaan fisik, seperti terlalu besar, mabuk kendaraan, bahkan takut ketinggian. Sehingga mereka yang memiliki masalah ini, maka mereka akan ditempatkan oleh Toya di bagian logistik atau sebagai pasukan pendukung. Lalu setelah itu, Toya pun langsung memberikan pidato kepada pasukannya. Toya bilang kepada mereka semua bahwa di dalam pertempuran kali ini, mereka tidak boleh mencoba untuk menjadi seorang pahlawan. Karena di pertempuran kali ini, hidup adalah hal yang terpenting. Dan jika mereka semua merasa dalam bahaya,
maka mereka tidak perlu malu untuk segera mundur. Karena mereka tidak akan bisa bertarung dengan Paraphrase secara adil. Maka karena itu, mereka harus bekerja sama. Dan setelah semua pasukan siap, Toya pun langsung kembali ke dalam kastil untuk menemui semua tunangannya. Dan di sini, Toya pun lalu mengajak Yae dan juga Elze untuk bertempur bersamanya di medan perang. Karena Elze dan juga Yae adalah dua tunangan Toya yang memiliki kemampuan tempur paling baik di antara yang lain. Sedangkan Yumina, Linze dan juga Lucia, mereka ditempatkan oleh Toya di bagian logistik atau sebagai pasukan bantuan. Dan tugas utama mereka adalah membantu mereka yang terluka. Tetapi Lucia langsung menolak hal itu. Lucia bilang kepada Toya bahwa dia juga ingin ikut bertempur karena dia juga bisa bertarung. Tetapi Toya langsung menentang hal itu. Toya bilang kepada Lucia bahwa di pertempuran kali ini ada juga pasukan bantuan dari Kekaisaran Regulus. Dan jika Lucia ikut bertempur, maka pasukan Regulus pasti akan mengutamakan keselamatan Lucia. Dan hal ini akan membuat pasukan Regulus kesulitan dalam bertempur. Dan hal ini juga berlaku untuk Yumina. Sedangkan untuk Linze, dia adalah seorang petarung yang menggunakan sihir. Sedangkan sihir tidak akan berguna kepada Phrase. Dan Linze tidak cocok untuk berperang. Lalu setelah itu, Toya pun membagi pasukan Brunhild menjadi 3 bagian. Dan 3 pasukan itu akan dipimpin oleh Yae, Elze dan juga lain. Dan juga untuk menambah kekuatannya, Toya juga akan meminta Sango dan Kokuyo untuk bergabung dengan unit Elze. Untuk Kohaku, dia ditempatkan oleh Toya di unit Yae. Sedangkan untuk Kogyoku, dia ditempatkan oleh Toya bersama unit komandan lain. Dan setelah semuanya siap, Toya pun langsung membawa Yae, Elze dan juga lain untuk menuju ke benteng yang ada di perbatasan kerajaan Hanok. Dan setelah mereka sampai di sana, ternyata di sana sudah berbaris semua unit frame gear yang berjumlah 250 unit yang siap untuk digunakan dalam pertempuran. Dan hal ini adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Dan setiap frame gear yang ada di sini sudah dinaiki oleh pasukan dari semua negara aliansi yang ikut dalam pertempuran. Sedangkan para raja dan juga para komandan, mereka semua saat ini ada di markas utama untuk mengawasi keadaan pertempuran. Dan sebelum pertempuran dimulai, Toya pun lalu membuat pertemuan dengan para pemimpin dan semua komandan dari setiap negara untuk menjelaskan semua rencana mereka. Dan di ruangan ini sudah dihadiri oleh para raja dan juga semua komandannya. Dari kerajaan Belfast, komandannya adalah Neil, sedangkan wakilnya adalah Leon. Dari Kekaisaran Regulus, komandannya adalah Gaspar. Dari kerajaan Wismide, komandannya adalah Garm. Tetapi untuk komandan yang lainnya, Toya belum mengenal mereka semua. Dan hal ini adalah pertama kalinya mereka bertemu secara langsung. Lalu setelah itu, Toya pun mulai menjelaskan kepada mereka semua tentang semua rencana yang telah dia buat. Toya bilang bahwa pasukan Brunhild akan menjadi 3 kelompok. Dan setiap kelompoknya terdiri dari 30 orang. Dan kemudian mereka akan bertempur di 3 lokasi yang terpisah. Dan dia menamai 3 kelompok ini sebagai Regu A, Regu B, dan juga Regu C. Untuk pasukan Belfast dan juga Regulus, pasukan mereka akan bergabung dengan pasukan Regu A. Untuk pasukan Wismide dan juga Ramis, mereka akan bergabung dengan Regu B. Sedangkan pasukan Rifrise dan juga Linnea, mereka akan bergabung dengan Regu C. Dan dengan ini, maka setiap regunya akan memiliki 70 pasukan. Dan yang perlu mereka lakukan saat ini adalah menunggu perintahnya untuk menyerang. Lalu setelah itu, Leon pun bertanya kepada Toya, bagaimana jika para Phrase itu malah memisahkan diri dari kelompoknya? Dan Toya pun lalu menjawab. Toya bilang bahwa dia akan menggunakan sihir gate untuk memindahkan beberapa unit frame gear untuk melawannya. Lalu Gaspar bertanya kepada Toya. Gaspar bertanya, bagaimana caranya mereka bisa berkomunikasi dengan unit tim yang lainnya. Dan Toya pun langsung menjelaskan kepada semua orang. Toya bilang kepada semua orang bahwa setiap frame gear
memiliki sebuah perangkat komunikasi jarak pendek, sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan unit yang lainnya, asalkan jaraknya dekat dengan mereka. Tetapi mereka tidak akan bisa berkomunikasi dengan regu tim yang lainnya, karena jarak mereka sangat jauh. Tetapi jika komunikasi jarak jauh dibutuhkan, maka dia telah menyiapkan 3 unit khusus yang bisa mengirimkan pesan jarak jauh. Dan 3 unit itu adalah Yae, LZ, dan juga komandan lain. Dan Toya juga langsung menampilkan gambar dari 3 frame gear khusus milik mereka bertiga. Untuk Yae, frame gearnya berwarna ungu. Untuk LZ, frame gearnya berwarna merah. Sedangkan untuk komandan lain, frame gearnya berwarna putih. Frame gear milik Yae memiliki sebuah senjata khusus yang berupa pedang kristal yang melengkung. Sedangkan frame gear milik LZ dilengkapi dengan senjata sarung tinju besi yang sangat kuat. Dan kedua senjata ini dibuat oleh Toya menggunakan material frase. Dan jika mereka nantinya melihat frame gear yang berwarna merah dan gerakannya sangat cepat, itu adalah frame gear dari sekutu mereka yang namanya adalah ND. Dan untuk keamanannya, jika frame gear yang mereka gunakan sudah mulai rusak parah, maka mereka akan secara otomatis akan dipindahkan ke tempat yang aman. Tetapi jika ruang kendali mereka menerima kerusakan yang sangat fatal, maka mereka tidak akan bisa dipindahkan. Dan mereka harus bisa melindungi diri mereka sendiri untuk bertahan hidup. Dan setelah pertemuan itu selesai, Toya pun langsung memerintahkan para komandan untuk segera masuk ke frame gear mereka masing-masing dan bergabung dengan unit mereka masing-masing. Sedangkan untuk keamanan markas besar, Toya juga sudah memerintahkan Baba dan juga Tsubaki untuk menjaganya. Dan juga mereka berdua telah diberikan oleh Toya 2 frame gear untuk mereka gunakan. Dan setelah semua persiapan selesai, Toya pun langsung memindahkan semua pasukan frame gear ke 3 titik yang telah ditentukan. Dan dengan ini, pertempuran pun akhirnya akan segera dimulai. Dan setelah itu, Toya pun langsung mengaktifkan item suara Raja Frase untuk memancing semua frase menuju ke 3 titik lokasi yang sudah ditentukan. Dan tidak lama setelah itu, semua frase pun akhirnya mulai menuju ke lokasi mereka. Bahkan ada beberapa frase yang bergerak dengan sangat cepat. Dan dengan ini, pertempuran pun akhirnya dimulai. Di sisi Toya saat ini sedang bertempur melawan frase yang bisa terbang. Dan untungnya di sini Toya tidak kesulitan melawan mereka semua. Dan setelah itu, Toya pun mulai memberikan perintah kepada semua pasukan. Toya bilang bahwa mereka harus segera bersiap-siap karena para frase akan sebentar lagi sampai di hadapan mereka. Dan tidak lama setelah itu, pertempuran pun akhirnya dimulai. Dan sampai saat ini, pertempuran masih terus berlangsung dengan sangat sengit. Tetapi sayangnya, jumlah frase di setiap titik tidak merata. Untuk regu A, mereka melawan hampir 50% dari jumlah total frase yang ada. Regu B melawan 30%-nya. Sedangkan regu C, mereka hanya melawan 20%-nya. Dan di sini Toya sangat tahu bahwa regu A pasti akan kesulitan melawan mereka semua. Sehingga Toya mengirimkan beberapa pasukan dari regu C untuk membantu regu A. Dan pertempuran pun akhirnya menjadi semakin sengit. Tetapi ternyata pasukan aliansi pun akhirnya berhasil unggul. Bahkan jumlah frase berhasil ditekan. Tetapi tidak lama setelah itu, Toya pun lalu mendapatkan sebuah panggilan dari tim regu Regulus. Dan mereka mengatakan bahwa salah satu pasukannya, yaitu frame gear Regulus nomor 15, sudah mengalami kerusakan parah dan harus segera mundur. Sedangkan Toya yang telah mendengar hal itu, dia pun dengan cepat langsung menuju ke lokasi. Dan saat dia sampai di sana, ternyata benar saja ada satu frame gear yang sudah sangat rusak parah. Tetapi untungnya, pilotnya berhasil diselamatkan dan telah dipindahkan ke tempat yang aman. Lalu setelah itu, tiba-tiba Toya mendapatkan panggilan lagi dari tim Cerberus yang telah ditempatkan oleh Toya di unit pendukung. Dan Cerberus bilang kepada Toya bahwa prajurit yang telah dipindahkan, dia meminta untuk kembali bertempur karena dia masih sanggup untuk bertempur. Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung setuju.
dan Toya meminta prajurit itu untuk segera bersiap-siap dan menuju ke medan pertempuran. Dan setelah semuanya siap, Toya pun langsung memindahkan prajurit itu kembali ke medan pertempuran dengan frame gear barunya. Sedangkan untuk frame gear yang rusak, Toya pun mengirimkannya kembali ke Babylon Bengkel untuk segera dilakukan perbaikan. Dan setelah itu, pertempuran gelombang pertama pun akhirnya selesai. Dan perlu diketahui, gelombang pertama ini hanyalah frase tipe menengah, sedangkan gelombang berikutnya berisi frase yang lebih kuat. Lalu setelah itu, Toya pun memberitahu kepada semua pasukan bahwa kedatangan dari frase gelombang kedua akan datang 5 menit lagi. Dan selama itu, maka mereka semua boleh beristirahat sambil bersiaga. Tetapi tiba-tiba, Toya pun lalu mendapatkan panggilan dari Regu B. Dan mereka bilang bahwa salah satu pasukan dari regu pasukan Ramis, yaitu unit nomor 11, unit itu telah mengalami rusak parah dan harus segera kembali. Dan setelah Toya memindahkan frame gear yang rusak, dia pun langsung mengecek keadaan peperangan. Dan dari sini Toya pun akhirnya sangat senang, karena ternyata mereka telah berhasil mengalahkan 1000 lebih pasukan frase. Dan hal ini membuat Toya sangat yakin jika mereka pasti akan menang. Tetapi saat ini, pertempuran di Regu A masih terus berlangsung. Bahkan setiap pasukan mulai kelelahan. Dan hal ini membuat kemampuan mereka mulai menurun. Dan tiba-tiba, Andy dan juga frame gear-nya datang menemui Toya. Lalu Andy bilang kepada Toya bahwa dia saat ini harus segera pergi. Tetapi sebelum Andy pergi, dia pun lalu memberikan sebuah peringatan kepada Toya. Andy bilang bahwa frase tingkat tinggi akan segera datang ke wilayah barat laut, dan Toya harus segera bersiap-siap jika Toya tidak ingin ada pasukannya yang menjadi korban di area itu. Tetapi berita baiknya, retakan di pembatas dunia ternyata sudah mulai mengecil, sehingga para frase tidak akan datang kembali dalam waktu dekat ini. Dan setelah itu, Andy dan juga frame gear-nya langsung pergi meninggalkan Toya. Dan setelah Andy pergi, Toya pun dengan cepat langsung memberikan perintah kepada Kohaku untuk segera menyampaikan pesannya kepada pasukan yang ada di wilayah barat laut untuk segera mundur, karena frase tingkat tinggi akan segera sampai ke sana. Dan setelah Kohaku menyampaikan pesan itu, akhirnya semua pasukan pun mulai mundur dari area wilayah barat laut. Tetapi sayangnya di sini, semua pasukan sudah mulai lelah. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja muncul sebuah retakan besar dari atas langit. Dan kemunculannya membuat tanah langsung bergetar. Lalu Toya akhirnya melihat jika sosok frase itu memiliki bentuk seperti buaya berkaki 6. Tetapi frase ini memiliki 3 inti yang sangat besar dan juga bercahaya. Bahkan frame gear akan terlihat seperti anak anjing di hadapan frase ini, karena ukurannya yang sangat besar. Dan saat frase itu membuka mulutnya, dia pun langsung menembakkan laser yang sangat kuat. Dan untungnya semua pasukan telah dipindahkan oleh Toya. Dan dalam sekejap, tanah dan juga semua bukit yang ada di hadapannya langsung lenyap seketika karena serangan itu. Dan inilah kekuatan mengerikan dari frase tingkat atas. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.